Assalamualaikum Bu Riris. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar siang ini? Alhamdulillah, Bu. Baik. Alhamdulillah, baik. Nanti rencananya hari ini mau melakukan proses coaching ya Bu ya? Ya, Bu. Ya, berarti Ibu nanti akan melakukan proses coaching dengan coach Ibu nanti ya. Ya, Jadi Ibu Riris sebagai sebagai coach, nanti Ibu melakukan coachingnya bersama Ibu Aniar sebagai coach. Koci. Iya, oke. Baik, Bu. Sebelum melakukan coaching, kita nanti disediakan apa rubrik penilaian, Bu. Yang nanti rubrik itu akan melihat bagaimana apa-apa saja yang nanti akan Ibu lakukan pada proses coaching. Jadi yang selalu akan kita ingat bahwa nanti proses coaching harus sesuai dengan alur cerita. Kemudian selalu memberikan pertanyaan yang nanti menggali permasalahan dan nanti si coach menemukan jawaban. Selalu juga harus diingat kita prosesnya itu berlangsung sebagai kemitraan ya Bu ya. Jadi Ya, kita Bu. berdampingan, kemitraan, kemudian nanti kita bertanya secara aktif dan juga nanti memaksimalkan potensi. Ya. Oke, barangkali izin Bu menanyakan pertanyaan pertama. Kompetensi coaching apa yang nanti akan Ibu lalu kembangkan terhadap coaching Ibu pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin dikembangkan, yang pertama itu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, terus memberi pertanyaan secara berbobot. Ya, jadi 3 kompetisi itu nanti Ibu lakukan pada proses coaching kali ini. Jadi present sebagai atau kehadiran penuh, kemudian menanyakan aktif dan satu lagi tadi diberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Kemudian yang kedua, Ibu, pertanyaannya kompetensi manakah yang kira-kira nanti spesifik Ibu akan lakukan pada proses coaching kali ini, Bu? Kompetensi yang ingin diobservasi secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif dan memberi pertanyaan secara berbobot. Oke, baik. Jadi nanti bertanya secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot pada kompetensi nanti yang spesifik akan Ibu gali ya dalam proses coaching kali ini. Oke, barangkali sebagai pertanyaan terakhir, Bu, indikator apa yang akan Ibu gunakan sebagai apa ya proses nanti dalam melakukan proses coaching pada coaching siang ini, Bu? Indikator Koci yang menemukan solusi atas permasalahannya dan Koci dapat menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan terhadap permasalahannya, Bu. Oke, jadi nanti Ibu harapkan si coach nanti menemukan masalah, kemudian menentukan langkah yang akan dilakukan setelah itu. Oke, baik. Ibu Riris, barangkali itu dulu untuk pertanyaan sebelum kita nanti observasi bersama coach. Silakan nanti Ibu melakukan proses coachingnya bersama Ibu Ania. Terima kasih Iya, Bu Bu. Riris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Bu Riris. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, Bu. Bu Aniar apa kabar? Kalau saya sih Bu agak kurang baik nih Bu. Loh, kurang baik, Bu. Kenapa, Bu? Saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu terlihat murung dan tidak bersemangat. Iya Bu, itulah makanya. Ibu ada waktu nggak sekarang? Ada, Bu. Kebetulan hari ini jam pertama saya itu jam pelajaran olahraga. Kira-kira masih ada waktu sekitar 1 jam, Bu. Kalau Bu Riris ada waktu, saya mau curhat nih Bu. Kebetulan kan saya juga ada waktu senggang kan. Jadi saya ini membutuhkan waktu agak lama sih Bu, tapi curhatnya sama Ibu. Loh, tidak apa-apa, Bu. Monggo, silahkan. Wah, terima kasih loh Bu, sudah mau meluangkan waktunya. Jadi, apa nih yang bisa saya bantu, Bu? Begini Bu, saya tuh bingung ya Bu, mau mulainya tuh dari mana saking ke banyaknya sih. Coba Ibu ceritakan pelan-pelan, Bu. Saya itu bingung Bu, kan minggu depan itu sudah anak-anak sudah waktunya kan mau masuk di penilaian akhir semester. Tapi Bu, ada satu siswa saya nih yang jarang masuk sekolah. Hmm, jadi ada beberapa siswa yang belum masuk sekolah. Ibu bingung karena masalah penilaian akhir semester. Ya Lalu Bu, Bu, bagaimana saya Ibu?
Cara Saya tuh, Bu, saya tuh khawatir sih, Bu. Takut kan siswanya itu ketinggalan pelajaran. Hmm, jadi menurut pembicaraan ini, Ibu tuh takut kalau siswanya ketinggalan pelajaran, Bu. Iya, Bu. Nah, tujuan kita ini apa, Bu? Saya tuh, Bu, ingin curhat sama Bu Riris itu kan, supaya Ya, saya itu mendapatkan solusi, Bu, yang tepat untuk permasalahan saya ini kan. Itu, Bu, tujuannya. oh, iya Bu, mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi apa yang sedang Ibu hadapi. Terus Bu, dari permasalahan ini yang Ibu hadapi, Mm-mm. Ya Bu, terus terang Bu ya, saya ini tuh kepikiran terus sama salah satu siswa saya Bu. Dia jarang masuk sekolah ini. kira-kira Bu, kalau seperti itu, apa Bu hambatannya Bu yang membuat siswa Ibu tidak pernah masuk sekolah? Siswa saya ini Bu, kalau di rumah itu ya, dia itu disuruh orang tuanya itu menjaga adiknya Bu yang masih balita. Terus jadi karena itu dia tidak bisa pergi ke sekolah Bu. Jadi siswa Ibu itu tidak pernah masuk karena disuruh mengasuh adiknya yang masih balita. Lalu Iya, bagaimana pendapat Ibu? saya tuh Bu sudah pernah ya Bu melakukan home visit kan ke rumahnya, tapi pada waktu saya datang ke rumahnya itu Bu, saya tuh memang melihat Bu kondisinya itu si siswa saya tadi kan Bu itu memang sangat dibutuhkan di rumahnya untuk merawat adiknya itu Bu. Ibu sudah mengadakan home visit. Nah, kemudian Bu, bagaimana Bu cara mengatasinya? Saya untuk mengatasi itu Bu, saya sudah berencana kan Bu akan menemui orang tuanya Bu. Untuk menemui orang tuanya lagi kan untuk mencoba membicarakan hal ini. Kalau bisa murid saya itu Bu masuk setiap hari meskipun dia bawa adiknya ke sekolah itu tidak jadi masalah Bu buat saya. Membawa adiknya ke sekolah, Bu. Apa Mm. tidak malah bermasalah itu nanti, Bu? Apa tidak mengganggu? Bisa Bu, malahan justru kan nanti teman-temannya juga bisa membantu Bu menjaga adiknya kan. Mungkin di saat lagi giliran dia belajar ada teman yang lain yang mengalihkan adiknya. Jadi bisa fokus Bu untuk sebentar. Secara bergiliran lah Bu. Gitu. Jadi menurut Ibu, dengan membawa adiknya, teman-temannya bisa membantu atau ikut mengasuh ya, Bu ya. Nah, Ya. itu bagus, Bu. Selanjutnya, bagaimana dengan tindakan yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua itu kepada dengan orang tuanya, Bu? Bu. Iya Bu. Tindakan saya sih Bu, saya akan segera Bu, segera menemui orang tuanya ya Bu. Orang tua dari si Laila tadi Bu untuk membicarakan dan berusaha Bu memberikan materi kepada Laila itu secara daring biar bisa dia pelajari di rumahnya sehingga dia tetap tidak ketinggalan pelajaran tersebut Bu. Oh, jadi Ibu memberi apa itu pengertian kepada orang tuanya dan memberi pelajaran daring supaya tidak ketinggalan ya, Bu ya. Nah, Iya Bu. siapa Bu selain dari orang tua yang bisa membantu untuk mewujudkan tujuan Ibu? Selain orang tua ya, saya akan melibatkan anak-anak kelas 6 tadi, Bu. Melibatkan anak-anak kelas 6 dan juga bekerja sama dengan orang tuanya, Bu. Oh Itu. ya, berarti dengan teman-teman sekelasnya serta wali kelasnya ya Bu, wali Iya, muridnya ya Bu ya, maaf Bu. iya, iya, Bu. Bagus Ayo. sekali itu Bu. Memang harus seperti itu. Sepertinya itu adalah salah satu solusi Bu. Ibu sudah menemukan solusinya Iya, Bu. supaya anak tersebut tidak ketinggalan pelajaran. Iya, Bu. Alhamdulillah, seperti saya sudah menemukan solusinya, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mau mendengarkan curhat saya. Saya sekarang sudah mengetahui, Bu, nantinya apa yang harus saya lakukan kan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan segera, Bu. Iya Bu, sama-sama. Menurut saya Bu Arnir itu sudah hebat. Sudah bisa menemukan solusinya, itu sangat luar biasa Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Izin bertanya lagi kepada Ibu Riri sebagai
Coach. Iya, Bu. Ya. Tadi yang dari proses coaching tadi, barangkali kalau nanti ada pertanyaan yang diajukan, misalnya begini, apa saja yang sudah dilakukan pada saat proses coaching? Menurut saya, Bu Rilis, sebagai pengamat, pada proses coaching tadi, Ibu Rilis sudah berusaha dan semaksimal mungkin melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya beri penilaian, Ibu sudah melakukan proses coaching itu dengan baik, sehingga Ibu Aniar menemukan masalah, kemudian dari masalah itu Bu Aniar sudah menemukan jawabannya sendiri. Itu Bu Rilis penilaian saya sebagai pengamat. Kemudian yang kedua, saya boleh bertanya ke Bu Ibu Rilis, kira-kira kompetensi mana Bu yang nanti yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kalau kompetensi yang saya kembangkan, Bu, akan lebih berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai proses coaching agar terbiasa melakukan coaching. Oke, baik. Makasih Bu Rilis, luar biasa untuk proses coaching hari ini. Terima kasih. Ya, sehat selalu. Nanti kita akan jumpa di pertemuan berikutnya ya Bu ya. Terima kasih Bu Rilis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Bu Aniar. Apa kabarnya Bu Nina? Alhamdulillah sehat. Bu Aniar sehat juga ya? Ya, saya juga Bu, Oke. Alhamdulillah. Nah Bu, kan Ibu mau melakukan coaching nih. Sebagai awalnya Bu, saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Tapi yang pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu ya Bu tentang rubrik penilaian kita ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dengan coachee, yaitu menggunakan dengan alur tirta ya Bu. Atau kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut menerapkan atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching kita, yaitu seperti kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, pertanyaan yang pertama nih yang akan saya tanyakan pada Ibu yaitu kompetensi apa Bu yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Oke, baik. Kompetensi yang ingin saya lakukan atau ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini, Bu Aniar, yang pertama itu presence, Bu Aniar, yaitu kehadiran penuh. Kemudian berikutnya mendengarkan aktif, dan terakhir memberikan pertanyaan berbobot. Itu, Ibu. Ya, kompetensi yang dikembangkan ya Bu, hadir penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Lalu nih Bu, pertanyaan kedua nih ya, kompetensi manakah Bu yang secara spesifik akan Ibu observasi kali ini? Oke, kalau untuk yang kompetensi spesifik yang akan saya tekankan nanti itu adalah di mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Nah itu Ibu. Ya Bu, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya. Ini Bu, pertanyaan terakhir Bu. Indikator apa Bu yang ingin Ibu gunakan pada proses coaching kali ini Bu? Oke, baik. Untuk indikatornya, nanti saat proses coaching, saya ingin si coaching nanti, Ibu Riri sebagai coachingnya nanti akan menemukan masalah yang akan beliau sampaikan nanti, dan berikutnya saya ingin nanti coaching menemukan sendiri langkah-langkah apa yang akan beliau terapkan pada proses atau pada solusi masalah yang beliau sampaikan. Baik Bu, intinya mau supaya coach Ibu bisa terbaiknya. Iya. Baik Bu, demikian dulu ya Bu percakapan kita ini. Oke, Bu Ania. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coachnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan melakukan proses coaching itu bersama dengan Ibu Rilis. Ibu Rilis sudah adakah? Sudah Bu. Oke, baik. Waalaikumsalam Bu Rilis. Waalaikumsalam Ibu. Oke, apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Bu Riri sudah bisa meluangkan waktu untuk proses coaching kita kali ini. Kira-kira sore ini kita mau
Membicarakan apa ini, Bu? Begini Bu, saya itu Hmm. lagi bingung Bu ya. Saya kan sekarang ngajar di kelas 4 Bu. Hmm. Cuma saya lihat tuh kemandirian siswa itu kok semakin parah seperti budak kelas 1 Bu. Hmm. Terkadang itu masih ditunggu orang tua. Saya Hmm. mengajak orang tua di depan pintu kelas. Nah, ya sebagai guru ya nggak lemah aja Bu, nggak enak aja Bu. Hmm. Karena kan anak kan sudah dewasa Bu. Maksudnya itu Betul, seperti tidak ada percaya dengan saya sebagai guru. betul, betul. Kelas 4 itu berarti kelas tinggi ya, Bu Rilis? Kelas tinggi Bu. Iya, mestinya kan sudah mandiri ya. Tidak ada lagi orang tua yang Ya, nunggu kan. Sementara di yang Ibu lihat di kelas Ibu masih ada yang orang tua menunggu. iya di depan pintu lah pulau Bu. Mas, menunggunya di depan pintu. Iya. Oke, jadi kalau kondisi secara umum di sekolah Ibu tuh gimana, Bu? Untuk yang kelas tinggi? Kalau kelas tinggi Bu, secara Hah? umum Bu ya, kalau Mm-mm, melihat dari tahun kemarin mm-mm, itu tuh tinggi Bu. Nah, mm-mm, yang sekarang ini kebetulan tahun ajaran baru ini saya mm-mm. menemukan ada siswa yang seperti itu. Apakah mungkin wali muridnya itu karena mungkin suara saya keras apa dikiranya saya marah-marah atau bagaimana belum tahu Bu. Mm-mm, Jadi bingung sendiri Bu, mau mm-mm. menegur nanti takut tersinggung belum menemukan cara Bu. Ya, ya. Menurut Ibu Rilis, keadaan ideal untuk anak kelas tinggi itu yang kayak mana, Bu? Keadaan ideal kelas tinggi Ya. itu Ah, seharusnya Bu ya, yaitu ketika belajar ah. untuk belajar itu harus satu tuh mandiri Bu. Mandiri itu Mm-mm, harus karena sudah kelas 4. Nah, mm-mm, untuk seharusnya itu seperti orang tua atau wali murid itu mm-mm. menjauh, maksudnya tidak tidak perlu percayalah intinya Ya. percaya bahwa di sekolah itu kita kan mendidik Bu Mm-mm. kemandiriannya. Nah, itu masih ditungguin ya, jadi agak gimana rasanya. Iya, 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 paham, paham. Jadi kalau kondisi idealnya begitu, kira-kira sekarang kondisi di sekolah Ibu di kalau itu dikasih saya kasih poin atau kita kasih poin 10 ya. Kondisi sekolah Ya, Ibu sekarang dan posisi angka berapa, Bu? posisi angka 6 Bu. 6 ya. Berarti sebetulnya mestinya sudah bisa lewat dari 6 ya. Karena Ya, misalnya kan kelas tinggi itu tidak perlu lagi orang tua sampai depan kelas posisinya menunggu kan sehingga anak jauh dari ya. kemandirian. Itu ya, Bu ya. Kira-kira Bu, apa ya kekuatan yang Ibu Riris punya sehingga nanti itu bisa anak-anak tuh sudah mulai sedikit demi sedikit menjadi mandiri, Bu. Kira-kira Nah, apa? kekuatan yang saya punya Bu, yang pertama-tama itu bagaimana saya mendekatkan diri dengan murid-murid atau peserta didik Bu. Nah, kemudian untuk walinya kemungkinan ya berbicara pelan-pelan lah Bu. Maksudnya tuh untuk percaya Bu bahwa anak ibu tuh kami didik, tidak kami itu Pak. Mungkin masalah suara memang suara saya tuh keras Bu. Maka tidak berarti saya nak marah tuh tidak. Nah itu Bu. Ya, jadi itu berarti ada apa kekuatan sendiri Mendekat paling tidak suara ibu keras ya sehingga ya, mendekat seringkali dianggap mendekat. iya dianggap aja akhirnya dianggap lain oleh wali ya. Ya. Nah, kira-kira langkah strategis apa yang akan Ibu lakukan untuk hal ini, Bu? Mungkin saya akan mengajak ibu kepala sekolahku untuk memberi pengertian kepada wali murid tersebut. Mm-mm. Jadi Mengajak ibu kepala sekolah. kolaborasi dengan Pak Sekolah, ajak Ya, kerjasama. Jadi sebagai pimpinan Ibu Riris harapkan nanti bisa membantu Ibu ya. ya. Ya, kira-kira kapan itu akan Ibu lakukan? Senin depan Bu, secepatnya harus itu Bu. Senin depan sudah mulai dilakukan. Ya, Langkah awal barangkali tadi yang Bu Riris sampaikan menghubungi kepala sekolah dulu, ya ajak bincang menghubungi kepala kepala sekolah sekolah. dulu ya. Jadi menyampaikan masalah. Oke, minggu. Jadi Senin nanti Ibu rencananya mau ketemu dengan kepala sekolah begitu? Iya Bu. Iya, iya, iya. Oke. Baik, kalau begitu jadi tadi dari masalah yang Ibu sampaikan berarti Ibu Riri sudah temukan ya solusi yang nanti kira-kira akan dilakukan dan rencana terdekat itu menghubungi kepala sekolah hari Senin nanti. Oke, baik Ibu. Berarti nanti di minggu depan barangkali kita harus ketemu lagi nih Bu.
Ya, Jadi Bu. akan kita lihat bagaimana prosesnya supaya itu konsisten atau betul-betul nanti Ibu lakukan. Kira-kira siapa yang bisa Ibu ajak kerjasama supaya nanti saling mengingatkan itu. Untuk saling mengingatkan, Bu, ya, mungkin saya Ya. akan mengajak guru mata pelajaran seperti agama dengan Mm. PJOK, apakah sama ditunggui atau bagaimana, Bu? Karena kan kita kan masih baru, Bu. Jadi belum ada cerita dari, oh Mm. maaf, Bu, dari guru agama kemarin ternyata juga seperti itu, Bu. Halnya sama, kasusnya sama. Heeh, anak Mm. itu tidak bisa, tetapi Mm. Mm. langsung masuk kelas seperti itu, nah, Bu. Jadi di Ini hanya Mapel lain pun, kolaborasi dengan guru mapel itulah. iya, Mapel lain pun hal kejadian yang sama Ibu Riris ada ya, terjadi ya. Ada Ya, di ya, ya. agama. Ya, berarti nanti ibu nanti yang akan saling mengingatkan bersama guru agama. Ya, Ya, berarti nanti bersama ibu inilah, bapak atau ibu itu guru agamanya, Bu? Bapak, ibu. ibu, 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 ibu. berarti nanti bersama ibu inilah nanti kolaborasi diawali nanti minggu depan, Senin nanti ketemu dengan kepala sekolah. Ya, Oke, baik Ibu Riris. ya, Barangkali Bu. nanti minggu depan kita ketemu lagi, nanti cerita lagi Bu ya, untuk Ya, bagaimana nanti perkembangannya. Terima kasih Bu Riris untuk hari ini. Dari ya, hasil sama-sama Bu Nina. percakapan hari ini apa yang sudah Ibu dapatkan untuk percakapan kita tadi? Percakapan hari ini, Bu, ya. Alhamdulillah, Bu, saya dari kebingungan dan rasa takut saya, misalkan mau menegur itu tersinggung atau bagaimana, saya sudah mendapatkan solusi, yaitu dengan Hmm. cara melibatkan kepala sekolah, Bu. Oke, oke baik. Terima kasih Bu Riris waktunya sore ini. Insya Allah Ya, kita ketemu Bu. lagi minggu depan ya. Ya, Oke, Assalamualaikum Bu Riris. Waalaikumsalam, Ibu. Ya. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Bu Aniat. Bu Nina tadi sudah ya melakukan observasi dengan coachingnya ya dengan Ibu Riris ya. Iya, iya betul Bu. Nah, ya, nah sebelum penutupan nih Bu ya, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan lagi nih Bu tentang pasca observasi ya. Oke. Pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator yang ketercapaian diinginkan ya Bu? Pertanyaan saya tadi kan, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Hmm. Oke, itu yang saya lakukan tadi kan berusaha semaksimal mungkin mendekatkan atau menggunakan alur tirta, Bu. Kemudian Ya, selalu mengingat prinsip-prinsip coaching ya, bahwa nanti kita presence itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Kemudian juga saya berusaha untuk menggali si coach untuk menemukan masalah dan menemukan solusinya. Barangkali nanti pengamat juga boleh memberikan komentar hasil coaching saya hari ini, Bu. boleh Bu. Oke Bu Iya. ya. Menurut saya Bu ya sebagai observer nih Bu, tadi proses coaching Ibu Nina dan Bu Riris ya sudah bagus Bu dan berjalan dengan baik dan juga proses sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu dan juga Bu eh, Bu Nina ya sebagai coach tadi ya. Nah, sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan pada Bu Riris sehingga Bu Riris bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan coachingnya juga sudah dilakukan sesuai proses coaching Bu. Oke, makasih, Bu Ania. Dan Bu ya ini pertanyaan terakhir Bu ya. Kompetensi apa Bu yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil dari coaching yang baru saja selesai Ibu lakukan? Oke, baik. Terima kasih Bu Aniar. Jadi tadi saya sudah melakukan proses coaching, itu jadi semakin berpikir untuk terus belajar, Bu. Bagaimana sesungguhnya proses coaching yang ideal yang harus kita lakukan. Kemudian juga yang berikutnya juga harus sering berlatih sehingga kita tidak bingung menanyakan mikirkan alurnya, kemudian pertanyaan juga kita nanti enak, komunikasinya luas begitu. Sehingga kalau semakin dilatihkan semakin kita bagus melakukan proses coaching. Nah, itu Bu Iya, Ania. benar sekali Ya. Bu Nina ya. Namanya kan proses ya pasti butuh. Kalau sudah Ya. lama kan dipelajari terus-menerus, insya Allah akan terbiasa kan ya Ya, Bu ya. ya, Ya, betul baik Bu Bu, Ania. semoga ke depannya bisa lebih baik lagi ya Bu. Amin, Semoga amin. bermanfaat
juga untuk kita semua. Terima kasih Amin. Bu untuk Oke, waktunya. ya Ibu Aniar. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikum, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Aniar. Waalaikumsalam Bu Riris. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Riris sendiri apa kabar? Alhamdulillah Bu, sehat. Nah, Ya, Bu Aniar kan hari ini mau melakukan itu ya Bu ya, coach ya dengan Bu Nina. ya, kacil. Nah, sebelum melakukan coach Bu, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Ya Bu. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita? Apa belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dari coaching. Dan jangan lupa Bu ya, yang harus disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, kreatif, dan komunikasi potensi. Nah, sebelum Ibu memulai mengcoach coaching, Ya nah Bu. saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu ya. Ya boleh Bu. Bentar, Bu. Pertanyaan yang pertama Bu, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Oke. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching saya kali ini ya Bu, yang pertama itu kehadiran penuh Bu atau presence, terus juga mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan berbobot Bu. Jadi kompetensi yang akan digunakan adalah kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif, kemudian memberi pertanyaan secara yang berbobot. Nah, untuk Ya, pertanyaan yang kedua ya Bu ya, kompetensi ya Bu. manakah yang secara spesifik akan Ibu observasi kali ini? Kalau untuk kompetensi yang ingin diobservasi ya Bu, secara spesifiknya Bu, saya itu mengobservasi mendengarkan aktif Bu, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan yang ketiga, indikator apa yang ingin digunakan pada proses coaching? Oke. Untuk yang pertanyaan ketiga Bu, indikator yang saya gunakan itu menggunakan solusi atas menemukan Bu, menemukan solusi ya untuk permasalahan, dan juga coach dapat menentukan langkah-langkah apa saja nanti yang akan dilakukan terhadap permasalahannya Bu. Oh, ini sudah. Itu 3 pertanyaan Bu yang dari saya itu. Kemudian demikian dulu ya Bu ya untuk percakapan hari ini. Silakan Ibu melanjutkan coach dengan Bu Nina. Terima Baik kasih Bu. Bu. Nanti kita sambung lagi ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya. Ibu Aniar. Oke, bisa kita mulai ya Bu Nina ya. Boleh, boleh. Oke. Lupa nanya. Kabar Bu Nina gimana nih sekarang? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah semangat. sehat ya. Iya, Bu. Semangat ya Bu. Ya harus semangat. Ya, Bu. Jadi Bu ini ya, kira-kira pertemuan kita kali ini mau apa Bu yang mau diobrolin nih siang Oke, ini? baik. Sebelumnya terima kasih Bu Aniar sudah membersamai saya hari ini. Ini sudah hari ke-6 Bu, Hmm. tahun pembelajaran baru. Memang di sekolah saya belum efektif belajar kan, masih MPLS, anak kelas 10. Kemudian kelas 11, 12 juga masih menyiapkan kelas dan seterusnya. Tapi ketika MPLS berakhir, masih juga seperti di hari Senin untuk kelas 11, 12 itu Bu. Masih Ya. keluar, gurunya ada pun masih banyak yang di kantin. Terus saya tanya nih, nak kenapa tidak masuk? Bosan Bu. Gurunya kayak itulah. Nah, jadi
Saya bingung nih, baru awal pelajaran saja sudah anak-anak sudah males nih gimana? Itu Bu yang saya sedang pikirkan saat ini. Iya, heeh. Mm, Ya, kita memang tidak bisa memungkiri ya Bu ya, apalagi Ibu kan mengajar anak SMA ya Bu, mm, di mana mm, mereka memang masih pada usia-usia memang masih, maksudnya itu ke mereka ya, ego mereka lah masih aku betul, kayak itu kan orangnya Bu. betul, Jadi betul. Iya, apalagi hari minggu-minggu pertama kan yang sudah dia mm, terbiasa enak, kan, jadi masih main-main, jadi masih mm, kebiasaan gitu ya Bu. benar Bu Ania. Mm. Yes. Mm, Jadi Bu, kira-kira nih Bu, tujuan dari percakapan kita ini Ibu ingin solusi seperti apa Bu? Iya, Tujuannya. jadi saya agak nanti merepotkan Ibu Ania nih jadi teman ngobrol. Jadi Iya. saya pinginnya nanti setelah ngobrol dengan Ibu ini ketemu ide gitu Bu. Bagaimana Oh, sih supaya anak-anak nanti mm, eh, apa ya begitu ke kelas sampai sekolah itu ada semangat untuk masuk kelas itu. Karena di iya. ini guru ada juga masih di kantin. Pelajaran siapa? Bu Anu. Kenapa tidak masuk? Ah, bosan Bu. Bosan. Jadi Iya. awal-awal sudah menandakan itu sudah jadi indikasi yang tak enak ini barangkali. Itu Bu Iya, Ania. benar. Iya, Mm-mm. benar ya Bu ya. Semoga Bu Mm-mm. ya setelah kita pembicaraan kita ini bisa menghasilkan solusi dari permasalahan Ibu ya. Ya, Oke. benar Bu. Nah, Mm-mm. Bu. Kalau dari pengamatan Ibu nih, dari Mm-mm. skala 1 hingga 10 ya, di Mm. mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Ibu? Mm-mm. Jadi tadi awalnya kan saya tuh kalau di awal, apalagi kan tahun pelajaran baru, biasanya kan semangat kita masih ya, kita masih Ya, Mas. baterai masih penuh full masih baterainya, jadi masih semangat. Nah ketemu yang Hmm. begitu jadi kepikiran kan, Iya, hingga kenapa benar. ini anak-anak di awal ini. Kalau semestinya begitu guru baru awal baru kan semuanya ketika belajar ya masuk kelas kan, guru kan Iya, ada. Ya, idealnya kan begitu. Nah kondisi sekarang barangkali di angka 6 sudah lumayan itu kalau sekarang Bu. Karena iya. masih di Heeh. awal Iya, ini, Bu, ya. awal Iya, pembelajaran. karena masih di awal ya, Bu. Jadi angka 6 Mm-mm, itu sudah paling tinggi ya, Bu ya. iya, betul. Ya, Bu. Kira-kira Bu, dalam proses ini nanti ya, Bu, apakah ada hambatan, Bu, atau gangguan dalam Ibu menjalankan rencana Ibu nanti? Mm-mm. Jadi nanti berdasarkan yang saya lihat Bu ya, ini ketika anak tuh keluar kan saya tanya tuh Bu, kenapa Mm-mm. keluar? Bosan Bu, kenapa bosan? Gurunya tuh belajarnya kayak kayak itulah. Nah, yang Iya, dimaksud kayak itulah tuh kayak mana? iya. Ternyata Mm. menurut persepsi mereka, belajar yang enak itu yang menyenangkan, tidak Iya. bosan, tidak monoton pembelajarannya kan? Nah, Mm-mm. itu barangkali sebetulnya harus kita pikirkan. Secara pribadi saya itu mempunyai ide supaya gimana Iya, caranya supaya anak-anak itu ketika masuk sekolah, masuk ke kelas semangat dengan cara iya, kita pembelajarannya itu enak, materinya iya. tidak membosankan, kita banyak teknik dan sebagainya. Nah, begitu Mm-mm. barangkali Ibu Iya. Ania. Mm-mm. Jadi Ibu sudah menemukan ya solusi untuk masalah Ibu tersebut Mm-mm. Jadi kurang lebih yang itu. apa, seperti apa Ibu katakan di misalnya belajar di luar keras juga kan tidak Mm, monoton ya, Bu ah. mm-mm, Oke, mm-mm. oke, Bu. Baik nih Bu ya. Sekarang coba Ibu ceritakan rencana apa saja yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan harapan Ibu ini. Ya, jadi kalaulah itu nanti menjadi apa ya, menjadikan anak lagi lebih semangat, sebetulnya saya ingin kepinginnya kita bersama dalam satu sekolah, seluruh guru mempunyai pandangan yang sama bahwa Mm-mm. pelajaran menyenangkan itu memang kebutuhan anak, sehingga anak belajar tidak bosan. Karena kita di SMA itu pelajaran yang banyak sekali. Nah, itu Mm-mm. semuanya kan harus mau tak mau anak ikut kan. Nah, Iya kalau Bu. bisa semua guru nanti bisa sepakat Iya. menggunakan metode yang menyenangkan, belajar yang asik begitu kan. Jadi barangkali nanti saya coba dulu ke guru yang sama Bu mata pelajaran dengan saya. Jadi Mm-mm. pendekatan personal saja yang saya sudah dekat, misalkan guru yang mengajar di kelas 10. Jadi nanti saling ngobrol gimana supaya anak-anak itu tidak bosan belajar di kelas begitu. Heeh, benar Bu ya. Jadi kita Mm-mm. mengadakan pendekatan dulu ke makan yang sama Mm-mm. dulu ya Bu ya Mm-mm. sebelum ke yang Mm-mm. lainnya. Terus Bu, menurut pengamat apa ya Ibu ya, Mm-mm. ini
kapan Bu akan Ibu laksanakan? Oke, baik. Sebetulnya sesaat-saat tadi pun saya sudah sempat ngobrol, Bu, tapi akan saya Iya. lebih efektifkan nanti barangkali di Senin nanti pertemuan berikutnya bagaimana menyamakan persepsi bahwa kita harus sepakat kita belajar di kelas, mengajak anak-anak itu belajar yang menyenangkan kan. Perkaya dengan teknik, metode misalnya kan. Jadi cari-carilah bagaimana teknik atau sering-sering ice breaking yang tidak itu saja misalnya secara variatif Iya. kita kasih ice breakingnya gitu nanti Oke, barangkali di benar Bu Senin ya. nanti ya. Anak-anak kan paling senang Bu, apalagi kalau diajak ice breaking kan? Itu yang paling mereka tunggu. Iya. Baik, Bu. Berarti nanti saya pasti akan menunggu kabar Ibu lagi ya nanti Oke, tentang baik. hasilnya. Baik Bu, kita ini sudah di akhir percakapan kita ya Bu. Kira-kira Bu, untuk rencana Ibu siapa dan apa Bu yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu, Oke, rencana Ibu? Oke, makasih Bu. Jadi barangkali saya tetap akan menjadikan teman saya yang satu mapel itu sebagai mitra. Kita saling Mm-mm. mengingatkan sehingga nanti konsisten lah. Kita sama-sama konsisten, komitmen untuk menjalankan pembelajaran yang menyenangkan itu. Oke, Ya, pembelajaran berpihak pada murid pada Bu ya. murid, betul, Heeh, betul. benar, Ibu ya. Oke Bu, Ya, baik Bu ya. Dari percakapan kita ini Bu, apa ya Bu yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita ini? terima kasih sebetulnya saya untuk Ibu Aniar. Jadi saya sudah bisa menemukan ide gimana caranya nanti anak-anak itu begitu masuk kelas semangat karena oh Hmm. asik sama ibu itu loh ice breakingnya bagus-bagus nah gitu. Jadi ketemu sekarang saya Bu idenya gimana kemudian nanti secepatnya saya akan melakukan itu barangkali Bu. Ya, Bu. Ya, Nanti Bu, saya tunggu lagi ya Bu kabarnya kan kita cerita-cerita lagi nih tentang hasil dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi kan? oke sih, makasih Bu Iya Ania. Bu untuk Ya, waktunya. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ania. Waalaikumsalam Bu Riris. Bu Ania sudah melakukan observasi dengan coachingnya dengan Bu Nina ya Bu ya. Ya Bu. Sebelum penutupan Bu, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan Bu ya. Yang Ya. pertama, apa saja yang sudah dijalankan untuk pengamat pertama pada si coach. Kalau menurut saya Bu ya, apa yang Ibu Aniar lakukan itu sudah terlihat Ibu memberi pertanyaan sesuai dengan alur kita. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ya Bu ya, mungkin ini Ibu jawab ya. Ya, Bu. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching Bu? Oke. Ya baik Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin lebih apa Bu, me- memahami lagi Bu alur Tirta ini ya supaya proses dari coaching ini sehingga bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu. Seperti itu Bu. Memahami lagi alur kita supaya coachingnya lebih baik lagi ya Bu. Bagus Iya. sekali Bu. Nah, Mm-mm. baik Bu, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita Ya, tutup Bu baik ya Bu. sore ini ya Bu ya. Baik, terima Assalamualaikum kasih juga Bu. Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.